Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatillah wassalatu ala rasulillah. Di pagi hari yang cerah ini alhamdulillah tim FKI mendatangkan kembali dan ingin mengupas tuntas tentang permasalahan jilbab, yang mana hal ini akan disampaikan nanti oleh pengasuh tim FKI, yakni Bapak Ahmad Afifi MPD yang dari Arus Bahaya. Ya, bagaimana Pak kabar sampean Pak? Alhamdulillah sehat luar dalam. Alhamdulillah ya. Sampean Ya. sendiri bagaimana? Alhamdulillah Pak juga sehat. Luar dalam. Iya luar dalam. Iya alhamdulillah, meskipun ini di tengah-tengah kesibukan nanti ada acara, alhamdulillah Bapak Afifi ini tidak mengurangi sedikit pun kepeduliannya untuk FKI, lebih-lebih untuk umat, untuk memperberes dalam masalah umat, permasalahan umat, lebih-lebih dalam jilbab ini. Ya Pak, terima kasih sebelumnya Bapak atas waktunya. Ya. Ini di sini ingin kami mengupas tuntas tentang permasalahan jilbab. Iya. Dari permasalahan jilbab, soalnya banyak orang berpikir jilbab itu ada yang tidak wajib, ada yang wajib, makanya ada jilbab, ada yang juga yang tidak pakai jilbab. Lah, menurut sampean Pak, dan dengan selaras di pandangan ulama, definisi jilbab itu sendiri itu seperti apa Pak? Baik, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang jilbab ini merupakan trending topik yang tiada henti-hentinya dibahas dan dipertentangkan, diperselisihkan oleh orang-orang, bahkan mulai zamannya sahabat atau sampai bahkan sekarang. Itu tidak selesai-selesai masalah jilbab. Mengenai definisi tentang masalah jilbab, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwasanya jilbab itu adalah merupakan kerudung besar yang menutupi bagian kepala, leher hingga sampai ke dada. Namun di dalam istilah bahasa Arab, bahasa jilbab itu merupakan bentuk tunggal atau isim mufrad yang jamaknya adalah jalabib. Sementara lafadz jalabib itu sendiri di dalam Al-Quran disinggung di dalam surat Al-Ahzab ayat 59 yang berbunyi, ya ayuhan nabi kul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabibihinna dzalika adna ayyurafna fala yu'dzain wa kanallahu ghafurur rahima. Wahai nabi, katakanlah kepada istri dan anakmu serta istri-istrinya orang mukmin untuk mengulurkan jilbabnya kepada tubuhnya, karena sedemikian bisa mudah untuk dikenali dan tidak akan disakiti. Sesungguhnya Allah itu zat yang maha pengampun dan maha welas asih. Selanjutnya dalam pendefinisian ahli tafsir dalam masalah jilbab ini terdapat perselisihan pendapat tentang masalah pengertian dari bahasa jilbab. Ada yang mengatakan jilbab itu adalah saubun yasturu jami'al badan, baju yang menutupi semua badan. Dan juga dikutip oleh Syekh Ali As-Sobuni dalam kitab Rawaiul Bayan fi Tafsiril Ahkam, beliau mengutip Lisanul Arab mengatakan bahwasanya jilbab huwa saubun awsa'u minal khimar dunar rida. Jilbab itu adalah merupakan kerudung, jilbab itu adalah merupakan pakaian yang lebih longgar daripada kerudung, akan tapi lebih kecil daripada selendang. Tuwati bihil mar'atu ra'saha wa sadraha, yang biasa dibuat oleh orang wanita untuk menutupi kepala dan dadanya. Sementara Syekh Ali As-Sobuni itu sendiri menyimpulkan tentang definisi jilbab, bahwasanya jilbab itu adalah thawbun alladhi yasturu jami'a badanil mar'ah, baju yang menutupi
badannya wanita wa huwa yasbihul milhafah, yang menyerupai jubah besar. Itu adalah pengertian pendefinisian antar jilbab, dan bahkan lebih banyak lagi pendapat ulama dan pengertiannya bermacam-macam dalam masalah jilbab. Tapi substansinya menurut saya tetap jilbab itu yang berkaitan dengan auratnya perempuan menurut saya. Lah terus untuk mengenai hukum jilbab itu sendiri itu bagaimana, Pak? Baik, saya akan coba menjawab apa yang jenengan tanyakan kepada saya tentang masalah hukum orang pakai jilbab. Dari surat Al-Ahzab 59 yang berbunyi tentang ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin al-ayah, itu para ulama menyimpulkan bahwasanya ayat itu mengandung amar, mengandung perintah, yang mana dalam kaidah usulul fiqh dijelaskan bahwasanya al aslu fil amri lil wujub, yang asal dalam amar itu indikatornya adalah wajib kita kerjakan, kan gitu. Oleh karenanya Syekh Ali As-Sobuni sendiri menjelaskan dalam kitab Rawaiul Bayan Tafsirul Ahkam bahwasanya beliau menyimpulkan famin hadhihin nusus na'lam annal hijabah mafrudun ala mar'atil muslimati, bahwasanya dari nas-nas Al-Qur'an yang menerangkan tentang jilbab itu bisa tarik kesimpulan, kata Syekh Ali As-Sobuni, bahwasanya hukumnya jilbab itu adalah mafrudun, diwajibkan. Binususil ayat qat'iyatid dalalah, karena dalil dan ayat yang menerangkan tentang jilbab ini ayatnya qat'i, maka dari itu Syekh Ali As-Sobuni mengatakan hukum pakai jilbab itu hukumnya wajib menurut Syekh Ali As-Sobuni. Terus gini, untuk pendapatnya Imam Madhab itu tentang mengenai hukum jilbab itu sendiri itu bagaimana, Pak? Oh iya, terima kasih. Kan asalnya kan juga berangkat dari ayat Al-Ahzab dan juga An-Nur yang menerangkan tentang ayat-ayat jilbab itu. Jadi saya awali dengan pendapatnya Imam Abu Hanifah. Beliau mengatakan dan memahami isi ayat tentang jilbab itu, dan beliau menyimpulkan bahwasanya al-mar'atul hurrah wa misluhal khunsa jami'u badaniha siwa ma'adal wajhi wal kaffaini wal qadamain dhahirima wa batihnima. Adapun aurat wanita itu adalah seluruh badannya kecuali wajah, kedua telapak tangan dan kedua telapak kaki, baik fi sholat au kharija sholat, atau di luar sholat menurut Imam Abu Hanifah. Sementara menurut pandangan Imam Malik, auratnya perempuan itu yang boleh dibuka hanyalah wajah dan kedua telapak tangan, yaitu dikutip dalam kitab Fiqhul Islami wa Adilluh karya Dr. Wahbah Az-Zuhaili mengatakan bahwasanya walil mar'ati amama rajulin jami'u badaniha ghairal wajhi wal kaffaini. Auratnya wanita itu adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Kaki tidak ikut menurut Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Sementara menurut pendapatnya Imam Syafi'i sendiri tentang masalah auratnya wanita, dan Imam Syafi'i memahami dari ayat hijab dan jilbab itu, beliau menyimpulkan bahwasanya walil mar'atul hurrah wa misluhal khunsa, orang wanita merdeka dan orang banci itu adalah siwal wajhi wal kafaini, auratnya seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan menurut Imam Syafi'i. Sementara menurut pendapatnya muridnya Imam Syafi'i, yakni Imam Ahmad bin Hambal, itu dia itu mengatakan bahwasanya
auratnya perempuan dan dia memahami dari ayat jilbab itu sendiri, dia menyimpulkan bahwasanya jami'u badanil mar'ati hatta wajhi wal kaffaini kharijas shalah auratun. Semua badannya wanita di luar sholat itu merupakan aurat yang tidak boleh dibuka, baik itu wajah ataupun telapak tangan, kecuali dalam masalah sholat, ihram, haji dan umroh. Itu adalah pendapatnya para imam madhab. Oleh dari itu bisa ditarik kesimpulan bahwasanya tidak ada satupun pendapat yang mengatakan bahwasanya orang itu boleh membuka aurat. Semua mufakat dan sudah final bahwasanya hukumnya menutup aurat, satrul aurat itu hukumnya wajib. Itu menurut saya. Gini Pak, apakah ada pembatasan umur kalau diharuskan untuk memakai jilbab itu? Atau menutupi aurat? Iya, gitu. menutupi aurat. Sebenarnya di dalam hadis itu dijelaskan bahwasanya pernah hadis kanjeng Nabi itu berkata yang bunyinya fa insyaallah seperti ini, ya Asma, innal mar'ata idza balaghatil mahyub lam tasluh ayyura minha illa hadza wa hadza. Wahai Asma, apabila orang wanita itu sudah sampai usia haid, maka tidak sepantasnya orang itu diperlihatkan tubuhnya kecuali hadza wa hadza. Kanjeng Nabi wa asyara ilal wajhi wal kafaini. Yang maksud kanjeng Nabi itu berisyarah, maksudnya hadza wa hadza itu adalah illa hadza wa hadza. Itu. Jadi kesimpulannya orang yang wajib kesimpulannya orang yang wajib menutupi aurat itu menurut hadis ini adalah ketika dari usia haid. Itu. Baik Pak, terima kasih. Untuk selanjutnya ini Pak, kan sekarang sudah viralnya atau kita masih panas-panasnya ketika kita buka FB, ketika buka Babe, kita buka Twitter dan lain sebagainya, itu tidak lain membahas tentang ada seseorang artis yang mana dia itu sebelumnya pakai hijab, pakai jilbab dan juga seorang penyanyi religi gitu Pak. Lah ketika tergelincir melakukan suatu maksiat sama seseorang itu digunjing, bahkan ada yang beranggapan bahwasanya buat apa kita pakai hijab, buat apa kita pakai jilbab, toh nanti kita melakukan maksiat. Itu bagaimana tanggapan sampean? Ya, saya coba menjawab hal ini apa yang jenengan tanyakan itu dengan lewat baitnya Alfiyah Ibnu Malik ya. Iya Pak. Jadi di dalam Alfiyah Ibnu Malik itu ada kaidah fama ubi haf'al wada malam yubah. Sesuatu yang diperbolehkan itu mari kita kerjakan. Wada malam yubah, dan sesuatu yang dilarang oleh syariat mari kita tinggalkan. Jadi kalau saya lihat dalam permasalahan di sini, orang yang pakai jilbab akan tapi dalam maksiat, dia itu tetap mendapatkan pahala karena dia itu melaksanakan syariatnya pakai jilbab, dan dia itu tetap mendapatkan dosa karena melakukan kemaksiatan. Tapi jangan begitu mudah untuk menggunjing orang. Bisa jadi orang yang digunjing itu dosanya lebih kecil daripada orang yang menggunjing. Mengapa? Kan ada orang yang bilang seperti ini, lebih baik saya yang tidak pakai hijab akan tapi saya tidak maksiat. Loh, ini kan pendapat yang salah. Dia itu yang tidak pakai hijab itu maksiat atau tidak? Maksiat kan, tidak pakai hijab kan. Yang kedua, dia itu menggunjing orang atau menghibah orang itu maksiat atau tidak? Maka dosanya dia itu bisa double, lebih dari dosanya orang yang dighibah itu sendiri. Makanya ya menurut saya bagi orang yang hijab, mari kita itu hias luar dan dalam lah. Dari luar kita hias dengan pakai hijab yang cantik, yang bagus dan elok. Di dalam kita hijab dengan meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam. Di dalam Alfiyah Ibnu Malik itu juga dijelaskan tohiril kolbi jamilid tohir. Ayo kita hati ini sucikan
dan juga penampilan luar itu kita tampakkan yang baik, yang elok dan yang cantik-cantik. Itu menurut saya. Terima kasih Pak atas semua ilmu jenengan. Mungkin dapat saya simpulkan dalam artian bahwasanya yang dimaksud dengan jilbab atau definisi jilbab yang dikutip dari pendapatnya Imam As-Sobuni itu ialah sebuah pakaian yang bukan hanya tertentu kepada yang menutupi kepala saja, dalam artian yang menutupi badan, kaki dan lain sebagainya itu disebut jilbab. Ya, soalnya yang kita kenal di Indonesia kalau jilbab itu ya jilbab yang dipakai menutupi kepala saja gitu. Ya sebenarnya begini ya. Sebenarnya di dalam syariat itu tidak menuntut kita itu pakai apa? Pakai pakaian tertentu dan lain-lain sebagainya. Dalam syariat itu tidak ada tuntunan yang harus pakai baju ini, model ini dan lain sebagainya. Intinya adalah satrun aurat. Intinya adalah menutupi aurat itu sudah cukup. Itu. Baik Pak, terima kasih.